Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Ya, ngantuk Pak. Untuk pulang aja ya. Ya, Ya, yuk kita pulang yuk. ayo Pak, kok masih di situ? Ya ini belajar dulu nanti habis ini pulang. Oke. Ya, Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada siang hari ini, dan juga sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, hale. yang mana nantinya sahabat beliau kelak yang kita nanti-nantikan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya, agar kita dapat barokah dan juga manfaat dari pembelajaran siang hari ini, walaupun sudah mengantuk dan juga melelahkan. Ya Ta'ala syafaat Rasulullah Fatihah. Amin. Baik, sebelum memulai ini saya absen dulu ya ini. Tampaknya ini anaknya banyak yang hilang ini, kemana ke kantin? Iya. Ya mungkin banyak yang nggak tahu ya mungkin ya. Oke, cek kehadiran dulu. Yang pertama Mbak Mia Basiratul Aisyah. Saya hadir. Oh, hadir ya Mbak ya. Iya. Ke kantin. Enggak dong Pak. Oh, masih semangat ya? Enggak, ngantuk. Mau pulang? Ya, Selesaikan ini dulu ya, habis itu kita pulang. ya jangan lama-lama Pak. Yang penting nanti dicatat aja ya. Ya, Yang kedua Mbak Sylvia Ananda Puspita, ini semangatnya sudah luntur kayaknya Mbak Sylvia ini. Bagaimana pulang sekarang lah Mbak? Iya. Oh iya ya. Apa Pak? Tunggu sebentar ya. Iya. Oke, yang lainnya ini pada kemana ini kok hilang semua ini? Sakit. Sakit? Iya, sama izin. Oh izin juga ya. Oh pantesan papanya full ya? Papan Iya. izinnya ya. Seperti itu. Oke, baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya, yaitu agar kita memahami tentang pengertian Al-Quran dan juga Al-Hadis. Ini tema kita. Al-Quran dan Hadis adalah pedoman hidupku. Apakah anak di sini sudah berpedoman dengan Al-Quran dan juga Hadis dalam hidupnya? Tidak ada. Tidak ya, lebih baik berpedoman kepada kata-kata FYP TikTok ya daripada Al-Quran dan juga Hadis ya. Iya Pak. Seperti itu. Ya, bagus, 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 bagus. Oke. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Tahu bahasa Arab? Taunya bahasa Bahasa apa? Bahasa Inggris. Iya Pak. Yes, I know. Just a little bit. Seperti itu langsung. Sorry. Jadi Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, yaitu kata Quran, ya Qur'u, qira'atan, dan juga Qur'anan, yang mempunyai arti sesuatu yang dibaca ataupun bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran ini adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab. Seperti itu. Baik, di Al-Quran ini ada beberapa nilai-nilai, yaitu yang pertama ada nilai akidah sebagai pedoman kehidupan kita. Yang kedua ada nilai ibadah, doanya ibadah, ada syariat. Kenapa kok syariat doanya ibadah? Karena kita menjalani syariat-syariat dan juga tuntunan-tuntunan di dalam Al-Quran untuk kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada akhlak juga, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, Al-Quran ini juga dikatakan sebagai sumber pertama dari semua hukum dalam Islam. Kenapa? Karena semua persoalan dan juga permasalahan di zaman manapun setelah Rasulullah hadir itu harus merujuk kepada Al-Quran, karena ini sesuai dengan firman Allah, yaitu di dalam surat An-Nisa ayat 59 ya, silakan itu bisa dibaca. Yang
Mbak Aisyah silakan dibaca ayatnya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Sadaqallahul adzim. Artinya Mbak dibaca. Allah. Ya Pak. Ya, nanti tak kasih nilai plus. A plus di sini ya. Silakan Mbak. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Nabi Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Rasulnya, sunnah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Begitu Pak, sudah. Baik, terima kasih ya Mbak Aisyah sudah membacakan Quran An-Nisa tadi. Ya seperti itu ya anak-anak. Di dalam Al-Quran sendiri pun sudah dijelaskan bahwasanya ketika kita berbeda pendapat tentang sesuatu apapun, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada firman-firman Allah yang sudah diturunkan kepada kita, isi-isi tentang kehidupan yang sudah diturunkan kepada kita dalam bentuk teks Al-Quran, dan juga melalui penjelasan dari Rasul, yaitu melalui sunnah-sunnah beliau, sehingga menjadikan Al-Quran ini menjadi sumber rujukan yang pertama, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Okay, next ada al-hadis atau yang sering kita sebut sebagai as-sunnah. Secara bahasa, hadis yaitu perkataan, ucapan ataupun perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah hadis adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis juga dinamakan sunnah, namun demikian ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah yang untuk pedoman umat-umat Islam, seperti itu. Ini ada beberapa yang harus di poin utamakan dalam hadis, yaitu yang pertama ada sanad, adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis. Jadi sanad ini adalah bentuk apa itu namanya? Rentetan, rujukan ataupun gimana Pak? Rentetan. Iya, rentetan, referensi lah, seperti itu. Jadi ini disampaikan oleh siapa nanti akan merujuk kepada Rasulullah, seperti itu. Yang kedua adalah matan, yaitu isi di dalam al-hadis. Ya, besok saya kasih oh ini ada kitab ini ya? Bukan Pak. Oh, bukan. Absensi Pak. Absensi ya. Saya nggak bawa kitab ya. Besok saja kita akan kasih tahu matan itu seperti apa, syarah itu seperti apa ya. Jadi matan itu adalah isi dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, isi tersebut dijelaskan melalui syarah, biasanya itu ditulis di bawah matan. Kalau kitabnya itu apa itu namanya saya lupa, besok saya bawakan. Yang selanjutnya adalah rawi atau sering kita sebut rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis, seperti itu. Baik anak-anak, cukup sudah penjelasan saya pada siang hari ini. Tanya Pak, Gimana Mbak? Silakan. kedudukannya hadis dan sunnah apa Pak? Nah, itu sudah dijelaskan sebenarnya di ayat An-Nisa ini. Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan juga utama, kemudian dibeberkan di dalam Al-Hadis. Kenapa kok harus dibeberkan konteksnya di dalam Al-Quran? Karena kita nggak bisa menelan konteks dari Al-Quran itu secara letterlek atau tekstual seperti itu. Jadi kita harus membeberkan konteks ataupun isinya sesuai tuntutan zaman, seperti itu Mbak. Jadi kedudukan al-hadis ini adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah
Al-Quran seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Sudah Pak? Sudah ya? Iya. Sudah, mau pulang. Iya Pak. Ya. Baik, terima kasih anak-anak. Tampaknya sudah lelah semuanya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan ini dapat bermanfaat dan juga memberikan kita keberkahan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak.